Pengambilalian administratif 4 pulau di Aceh Singkil, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, oleh Provinsi Sumatera Utara, Sumut, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri, nomor 302-22138 tahun 2025, yang ditetapkan pada 25 April 2025, memicu reaksi beragam dari tokoh nasional. Keputusan ini, yang menempatkan pulau-pulau tersebut di bawah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, memicu protes keras dari masyarakat Aceh dan memunculkan spekulasi tentang motif politik, khususnya terkait peran Gubernur Sumut Bobi Nasution, menantu mantan Presiden Joko Widodo. Berikut adalah pandangan sejumlah tokoh nasional yang mencerminkan ketegangan dan harapan menuju penyelesaian yang adil. Latar belakang kontroversi. Keputusan pengalihan berakar pada proses verifikasi batas wilayah yang dimulai pada 2008 oleh Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial, BIG, dan TNI Angkatan Laut. Pemerintah Aceh mengklaim keempat pulau tersebut telah menjadi bagian wilayahnya sejak 1965, didukung oleh dokumen seperti Surat Kesepakatan Bersama, SKB, 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut, serta infrastruktur seperti dermaga dan tugu koordinat yang dibangun sejak 2012. Namun, verifikasi 2009 oleh Kemendagri menyebutkan bahwa pulau-pulau ini masuk dalam 213 pulau Sumut, memicu sengketa yang berlarut hingga keputusan terbaru. Masyarakat Aceh, didukung oleh tokoh lokal seperti Haji Uma dan akademisi seperti Humam Hamid dari Universitas Syah Kuala, menilai pengambilalian ini sebagai pengingkaran terhadap sejarah dan otonomi khusus Aceh. Sementara itu, Bobi Nasution membantah adanya intervensi Sumut, menegaskan bahwa keputusan berasal dari pemerintah pusat, dan mengusulkan pengelolaan kolaboratif dengan Aceh, termasuk potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Respon tokoh nasional. Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh. Haji Uma, senator Aceh, menjadi salah satu suara paling vokal menentang keputusan ini. Ia meminta Mendagri Tito Karnavian mengembalikan keempat pulau tersebut ke Aceh, mengutip SKB 1992 sebagai dasar hukum yang sah. Dalam pernyataannya pada 5 Juni 2025, ia menegaskan, kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk menghargai marwah Aceh, mematuhi kesepakatan yang telah ada, dan tidak mengambil langkah-langkah sepihak yang justru berpotensi merusak hubungan baik antar provinsi. Ia juga menyoroti minimnya respons Kemendagri terhadap surat-suratnya sejak 2017, menilai proses ini syarat dengan ketidakadilan administratif. Humam Hamid, Guru Besar Universitas Syah Kuala. Humam Hamid, sosiolog terkemuka, memperingatkan potensi konflik yang muncul dari pengambilalian ini. Dalam wawancara pada 11 Juni 2025, ia menyamakan situasi ini dengan kasus Catalonia di Spanyol, di mana marginalisasi identitas lokal memicu resistensi. Fenomena seperti ini tidak unik di Aceh. Di Catalonia, tuntutan pemisahan bukan hanya soal ekonomi, tetapi sejarah dan aspirasi kultural yang diabaikan pusat, katanya. Huma menyerukan pemerintah pusat untuk menghormati bukti historis, seperti prasasti dan infrastruktur Aceh di pulau-pulau tersebut, serta menggelar konsultasi publik. Rocky Gerung, pengamat politik. Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan ini mencurigakan, terutama dengan peran Bobi Nasution. Dalam analisisnya pada 12 Juni 2025, ia menyatakan, ini bukan sekadar soal batas wilayah, tetapi kekuatan politik yang memanfaatkan koneksi keluarga Jokowi. Bobi jelas mendapat dukungan dari pusat untuk memperkuat posisinya di Sumut. Rocky mendesak Komisi 3 DPR menyelidiki apakah ada agenda tersembunyi, termasuk potensi eksploitasi sumber daya alam, meskipun Kemendagri membantah adanya konsiderasi tersebut. Effendi Simbolon, tokoh nasional dan politisi. Effendi Simbolon, tokoh nasional dan politisi senior, menyerukan pendekatan damai namun tegas. Dalam kunjungan ke Medan pada 4 Juni 2025, ia mengimbau kedua provinsi untuk menghormati keputusan pusat sambil membuka ruang negosiasi. Aceh dan Sumut adalah saudara, tetapi keputusan harus didasarkan pada data, bukan emosi. Jika ada bukti kuat dari Aceh, mari kita duduk bersama, ujarnya. Ia juga meminta Mendagri menjelaskan mekanisme verifikasi yang kurang transparan. Azhari Cage, anggota DPD RI. Azhari Cage, senator Aceh lainnya, menegaskan bahwa pengambilalian ini melanggar semangat otonomi khusus Aceh. Pada 6 Juni 2025, ia mengungkapkan dokumen sejarah, termasuk surat tanah 1965, untuk membuktikan kepemilikan Aceh. Kami tidak akan diam. Ini soal martabat, bukan hanya wilayah. Pemerintah pusat harus mendengar suara rakyat, tegasnya,
sambil mengancam akan membawa isu ini ke Mahkamah Konstitusi jika tidak ada solusi. Reaksi publik dan implikasi politik. Reaksi tokoh nasional ini mencerminkan sentimen luas di masyarakat, yang terlihat dari tagar kembalikan 4 Pulau Aceh yang ramai di media sosial, dengan lebih dari 100.000 postingan di X hingga 13 Juni 2025. Warga Aceh menggelar aksi damai, sementara beberapa pihak menduga ada agenda politik dan ekonomi, terutama mengingat kedekatan Bobi dengan Jokowi. Namun, Bobi menegaskan pada 4 Juni 2025 bahwa Sumut tidak mengambil alih secara sepihak dan mengusulkan kolaborasi, termasuk pengelolaan migas, yang ditolak tegas oleh Aceh. Politik nasional juga terdampak. PDIP memanfaatkan isu ini untuk menyerang legitimasi Jokowi, sementara Koalisi Indonesia Maju, KIM, membela keputusan pusat sebagai langkah teknis. Komisi 3 DPR dijadwalkan membahas isu ini pada 18 Juni 2025, menjanjikan harapan penyelesaian, meskipun skeptisisme terhadap intervensi politik tetap tinggi. Kritik terhadap proses dan narasi resmi. Proses pengambil alihan dipertanyakan karena minimnya transparansi. Pemerintah Aceh mengklaim telah menyurati Kemendagri berkali-kali sejak 2018 dengan bukti kuat, namun diabaikan. Mendagri Tito Karnavian menyebut keputusan ini berdasarkan verifikasi objektif sejak 1928, tetapi kurangnya keterlibatan masyarakat lokal memicu tuduhan bahwa keputusan ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik ketimbang data historis. Akademisi seperti Humam Hamid menyoroti bahwa peta topografi TNI Angkatan Darat, yang biasanya jadi acuan, justru menempatkan pulau-pulau tersebut di zona Aceh. Implikasi sosial dan ekonomi. Pengambilalihan ini mengancam mata pencaharian nelayan Aceh yang menggantungkan hidup pada pulau-pulau tersebut. Sementara itu, Sumut mulai memetakan potensi wisata dan sumber daya alam, yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut jika tidak dikelola bersama. Tokoh seperti Haji Uma memperingatkan bahwa ketidakadilan ini dapat memicu konflik, mengingat sejarah perlawanan Aceh terhadap pusat. Langkah ke depan. Pertemuan lanjutan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bobi Nasution dijadwalkan di Medan dalam waktu dekat, menurut informasi pada 6 Juni 2025. Namun, tanpa peninjauan ulang yang melibatkan masyarakat dan bukti historis yang transparan, ketegangan diperkirakan berlanjut. Tokoh nasional seperti Effendi Simbolon dan Azhari Cage mendesak pemerintah pusat untuk mengedepankan dialog, sementara Rocky Gerung menyerukan investigasi independen untuk memastikan tidak ada manipulasi. Respon tokoh nasional terhadap pengambilalihan 4 Pulau Aceh oleh Sumut mencerminkan perpaduan antara dukungan terhadap otonomi Aceh dan panggilan untuk stabilitas nasional. Dari kritik tajam Haji Uma dan Humam Hamid hingga usulan damai Effendi Simbolon, narasi ini menyoroti ketidakpastian proses hukum dan potensi konflik. Tanpa solusi yang adil dan transparan, keputusan ini dapat menjadi luka baru dalam hubungan Aceh dan pusat, mengingatkan pada masa lalu yang penuh ketegangan.